Halo guys, kembali lagi bersama saya Kael dari Mitra Siswa. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan TKA Sosum Sosiologi UTBK SBMPTN 2019 Part 1. Sekarang kita akan masuk ke Part 2, yaitu pembahasan soal mulai dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, untuk soal nomor 11 kita lihat soalnya. Oleh karena kebutuhan hidup semakin kompleks, banyak perempuan bekerja menjadi tukang ojek. Padahal pekerjaan tersebut biasa dilakukan oleh kaum laki-laki. Faktor pendorong perubahan sosial pada ilustrasi di atas adalah, nah kata kuncinya simpel teman-teman, faktor pendorong perubahan sosial. Nah, jadi kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan perubahan, di mana yang tadinya pekerjaan tukang ojek ini biasa dilakukan kaum laki-laki, sekarang banyak perempuan yang menjadi tukang ojek juga. Biasanya kalau kita analisa, contoh misalkan tadinya perempuan diasosiasikan sebagai ibu rumah tangga yang biasa mengurus rumah tangga, dan laki-laki biasanya dibebani dengan tanggung jawab untuk mencari tambahan atau pemasukan ekonomi. Nah, pada saat si perempuan itu juga terpaksa atau misalkan memilih untuk bekerja juga, kan biasanya paling umum faktor pendorongnya adalah biasa kita sebut tekanan ekonomi. Nah, tekanan ekonomi ini udah umum banget di Indonesia teman-teman, dimana biasanya orang-orang itu terdorong atau dipaksa untuk mencari pekerjaan karena memang mereka tidak memiliki kondisi ekonomi yang mencukupi. Nah, biasanya asosiasi yang paling mudah untuk menggambarkan hal tersebut adalah pekerjaan yang tadinya dilakukan laki-laki sekarang banyak dilakukan perempuan. Atau mungkin yang alternatif lainnya, banyak anak-anak atau mungkin remaja-remaja yang usianya masih muda itu sekarang banyak melakukan pekerjaan tersebut. Itu bisa. Jadi kalau kita lihat ada pilihannya di jawaban yang B teman-teman, yaitu perubahan akibat tekanan ekonomi. Oke, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 12, maraknya tindak kejahatan seperti begal, perampokan, dan pencurian perlu mendapatkan perhatian dari lembaga hukum, salah satunya kepolisian. Wah, bener banget ini. Lembaga tersebut berperan menindak dan menangkap pelaku kriminal. Berdasarkan pernyataan tersebut, fungsi kepolisian sebagai lembaga hukum adalah, nah, jadi gini teman-teman. Lembaga penegak hukum itu terdiri atas ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan negeri, dan lembaga permasyarakatan. Nah, kepolisian itu bertugas memelihara keamanan. Kayak misalkan sekarang kan polisi ada yang patroli, ada yang razia, dan lain sebagainya. Itu salah satunya adalah penjalanan tugas untuk memelihara keamanan masyarakat dengan cara menangkap pelaku tindak kriminal, entah itu pencuri, entah itu perampok, entah itu begal, entah itu seseorang yang melanggar peraturan rambu atau lain sebagainya. Nah, tugas tersebut itu kan tujuannya sebenarnya menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat ya. Jadi pada dasarnya kalau kita ingin mengaitkan tugas atau fungsi kepolisian yang secara langsung terjun ke masyarakat, itu kan sebenarnya esensinya adalah menimbulkan ketertiban dan memberikan keamanan. Jadi pilihannya kita jawab yang C teman-teman. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, soalnya berikut yang tidak berkaitan dengan pengertian lembaga sosial adalah, nah jadi kita harus tahu dulu nih, lembaga sosial itu pengertiannya apa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, lembaga sosial itu adalah seperangkat norma yang dibentuk, dapat diubah, dan mengatur hubungan antar warga masyarakat. Jadi kuncinya itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama, dia adalah seperangkat norma. Selain itu, dia bisa dibentuk, terus dia juga bisa diubah. Selain bisa diubah, dia juga mengatur. Mengatur apa? Mengatur hubungan di dalam masyarakat. Jadi mengatur hubungan antar warga lah istilahnya. Nah, menurut definisi yang sudah dibacakan barusan,
Kalau kita lihat pilihannya ada A. Seperangkat norma yang saling berkaitan dan memengaruhi. B. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. C. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat. D. Seperangkat norma yang dibentuk tetapi tidak dapat diubah yang mengatur hubungan antar warga masyarakat. E. Seperangkat norma yang saling bergantung. Jadi kalau kita lihat yang mirip-mirip itu B sama D ya teman-teman. Nah, kira-kira kalau menurut kalimat-kalimat yang ada di pilihan B sama D, mari kita telah lebih dalam ya. Dia bilang seperangkat norma yang dapat dibentuk. Sama nih, sama-sama dibentuk. Diubah, oke diubah. Terus kalau di sini dibilang tetapi tidak dapat diubah. Nah, berarti udah jelas jawabannya lebih ke yang B ya teman-teman. Nah, karena dia bisa dibentuk, bisa diubah, dan dia mengatur hubungan antar warga. Meskipun di sini betul mengatur hubungan antar warga, antar masyarakat, tapi di sini katanya tidak dapat diubah. Padahal dia itu menurut definisi dapat diubah. Oke, mari kita lanjutkan ke soal nomor 14. Oke, untuk soal nomor 14, komunitas berpagar atau gated community sudah marak di perkotaan. Masyarakat yang tergabung dalam komunitas tersebut biasanya memiliki tingkat privasi tinggi. Pagar rumah yang tinggi menunjukkan adanya sekat sosial dan sikap individualisme pemiliknya. Oleh karena itu, hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya sulit terjalin. Dampak negatif perubahan sosial berdasarkan uraian tersebut. Nah, jadi memang ada kesan ceritanya di masyarakat saat ini bahwa pada saat kita memiliki rumah yang pagarnya tinggi atau kita tinggal di komplek perumahan yang mewah, itu sulit terjadinya interaksi sosial, dan memang kebanyakan seperti itu. Namun bukan berarti kita bisa mengeneralisir ya. Jadi jangan lupa teman-teman, jangan sampai dengan fakta-fakta yang ada, dengan narasi-narasi yang ada, teman-teman jadi mengeneralisir ya. Ini hanya untuk kebutuhan soal aja. Jadi kita lihat sebenarnya apa sih dampak negatif perubahan sosial kalau berdasarkan definisi komunitas berpagar atau gated community. Kan dia udah bilang tuh, anggotanya memiliki privasi tinggi. Semakin maju dan modern suatu masyarakat menyebabkan semakin ingin hak-hak pribadinya dilindungi. Benar dong? Jadi kalau kita pikirkan komunitas atau masyarakat yang maju sama masyarakat yang istilahnya masih belum maju, maka perbedaan yang paling signifikan itu biasanya adalah terkait hak. Jadi haknya biasanya mereka lebih pintar, lebih kritis untuk dalam segi perlindungan dan juga pemenuhan haknya. Nah, sedangkan kalau untuk masyarakat yang belum maju itu masih cenderung belum mengetahui ya. Jadi bahkan bukan belum meminta, tapi masih banyak yang belum tahu. Jadi belum tahu hak mereka itu apa, bagaimana mereka bisa meminta hak tersebut dan lain sebagainya. Jadi kan makin maju, makin modern, ingin hak-hak pribadinya dilindungi. Nah, hubungan sosial yang dahulunya didasari dengan rasa kekeluargaan berubah berdasarkan kepentingan. Sesuai kan? Nah, akibatnya solidaritas sosial semakin memudar karena individu dalam komunitas berpagar kan jarang berinteraksi dengan individu lain ya. Jadi paling mudah memang pada saat interaksi itu kurang terjadi atau sangat-sangat jarang ditemukan, maka dampak paling sederhana, dampak yang paling mungkin terjadi itu adalah pudarnya solidaritas sosial, dan itu ada di pilihan yang C teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalkan yang lain ya muncul kekacauan, terjadi pencemaran lingkungan, tindak kriminal dan marginalisasi, itu agak-agak jauh teman-teman. Mungkin bisa mengarah ke sana, tapi banyak step-step yang belum terjelaskan dan agak risky kalau teman-teman ingin pilih jawaban yang A, B, D ataupun E. Jadi langsung saja ke yang paling dekat, kita pilih jawaban yang C. Oke, lanjut ke nomor 15. Oke, untuk soal nomor 15, proses demokratisasi dalam bidang politik dan ideologi sejalan dengan modernisasi. Sebab salah satu sifat manusia modern adalah, nah teman-teman kan tadi baru dijelaskan nih, sifat manusia modern itu mementingkan apa sih teman-teman? Hak. Mereka meminta haknya terpenuhi. Nah,
Berarti biasanya kan logikanya pada saat kita ingin hak kita dipenuhi, kita menganggap bahwa hak kita itu penting, maka harusnya timbul rasa untuk menghormati, hormat, dan berusaha untuk menjaga hak kita serta hak orang lain. Nah, ini kan dampaknya ke orang-orang sekitar nih. Jadi mungkin bisa kita simpulkan jawabannya itu lebih ke pilihan A, menghormati martabat dan hak orang lain. Kenapa? Kalau mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak terlalu erat kaitannya dengan demokratisasi dalam bidang politik dan ideologi. Memberikan imbalan sesuai dengan hasilnya kerja itu juga tidak berkaitan secara langsung dengan demokratisasi bidang politik dan ideologi. Kalau bekerja dengan perencanaan dan perhitungan serta mengikuti dan peduli terhadap perkembangan zaman, itu rasanya agak terlalu jauh ya. Jadi kita bisa pilih jawaban yang A. Oke, untuk soal nomor 16, kegunaan ilmu sosiologi yang tepat adalah. Jadi pada umumnya sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan sosial punya 4 macam kegunaan. Yang pertama itu simple, perencanaan sosial. Nah, yang kedua itu adalah untuk penelitian pola-pola tingkah laku, istilahnya penelitian behavior manusia lah. Penelitian behavior atau tingkah laku atau perilaku manusia. Nah, jadi sesuai kan kalau misalkan kita ingin melakukan pengamatan terkait interaksi sosial dan lain sebagainya, itu kan termasuk ke dalam behavior. Yang ketiga itu pembangunan atau proses perubahan di bidang kehidupan lah. Jadi tentunya kalau kita pengen tahu, pengen adanya pembangunan dalam konstruksi sosial atau mungkin perubahan-perubahan bidang kehidupan lainnya, itu pasti butuh ilmu sosial. Nah, terus habis itu yang terakhir itu adalah pemecahan masalah sosial. Jadi udah pastilah itu kalau misalkan kita punya problem-problem yang ada di kehidupan masyarakat saat ini atau problem-problem sosial, ya pasti untuk pemecahan masalahnya dibutuhkan ilmu sosial. Nah, jadi secara sederhana ada 4 lah kegunaannya. Kira-kira kalau dari 4 ini yang cocok dijadikan jawaban berarti selain kalau akan mengobservasi hingga didapatkan suatu spekulasi sosial. Itu spekulasi sosial ini agak aneh ya teman-teman, apa maksudnya spekulasi sosial di sini kan? Karena penelitian behavior manusia memang mengobservasi, tapi kan bukan untuk mendapatkan spekulasi sosial. Menjadi suatu hipotesis keilmuan. Sebenarnya ini bisa sih kalau emang gak ada pilihan jawaban lain, tapi kita coba cek yang lain dulu. Menunjukkan suatu fakta sosial yang buruk untuk dicari penyelesaiannya. Dicari penyelesaiannya sih benar, tapi untuk menunjukkan suatu fakta sosial yang buruk ini kayaknya agak kurang pas ya teman-teman. Kalau yang D, menafsirkan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, ini bisa ya, bagaimana kita berusaha, kayak misalkan ada kenyataan-kenyataan, ya intinya kan berarti hal-hal yang terjadi di masyarakat. Nah, ilmu sosial berarti untuk menafsirkan kehidupan yang ada di masyarakat saat ini, kejadian-kejadian tersebut. Atau kalau yang E, membentuk suatu dinamika sosial. Untuk membentuk dinamika sosial itu bukan fungsi kegunaan ilmu sosiologi ya. Jadi ya dinamika sosial itu kan terbentuk berdasarkan individu masing-masing. Nah, ilmu sosial itu hanya digunakan untuk menafsirkan apa arti dari dinamika yang ada saat ini dan bagaimana kita harus misalkan bersikap terhadap dinamika tersebut. Berarti daripada yang B, kita lebih dekat dan lebih cocok kalau kita pilih yang D ya teman-teman. Nah, next kita lanjut soal nomor 17. Jenis-jenis norma sosial yang tidak dilihat dari kekuatan mengikat atau tingkat sanksinya adalah. Jadi kalau berdasarkan daya pengikatnya, norma itu bisa dibedakan jadi beberapa. Sebenarnya cuma ada 4 ya lebih tepatnya. Jadi yang pertama itu tata cara. Tata cara atau biasa disebut dengan usage ya. Lalu ada kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan ini dibilang folkways. Ya, folkways. Lalu ada juga
tata kelakuan. Maksudnya tata kelakuan ini biasa disebut dengan mores. Jadi MORES ya, mores. Lalu habis itu ada juga adat istiadat. Nah, kalau adat istiadat ini kan beda-beda ya, istilahnya setiap tempat, setiap suku. Jadi biasa disebut dengan customs. Nah, jadi kalau kita lihat pilihannya lebih ke yang D ya teman-teman, tata cara dan kebiasaan. Kan ada nih tata cara, ada nih kebiasaan. Kalau kita tidak melihat dari kekuatan mengikat atau tingkat sanksinya ya, karena kan kalau adat istiadat jelas mengikat sekali kan, dan tingkat sanksinya juga variatif tapi cukup bisa dibilang lekat lah dengan adat istiadat, sama juga dengan tata kelakuan. Nah, maka tata cara dan kebiasaan itu lebih cocok untuk kalau kita tidak melihat dari kekuatan mengikat dan tingkat sanksinya gitu. Oke, next ke soal nomor 18. Oke, antara keluarga yang terbiasa mengisi waktu libur dengan berwisata ke pantai Senggigi, Pulau Komodo, Pulau Raja Ampat, Tokyo Disneyland, Sydney Opera House. Buset, kaya banget ya keluarganya. Pengen jadinya saya kayak begini. Menunjukkan perbedaan status sosial yang didasarkan atas. Wah, ini jelas ya teman-teman, tertera jelas perbedaan status sosialnya berdasarkan apa ya. Lebih ke gaya hidup ya teman-teman. Kalau dibilang pangkat, jabatan, pekerjaan, dan kehormatan mah nggak ada kaitannya sama mereka liburan kemana ya. Lebih ke gaya hidup. Kalau ngelihat tempat-tempat liburan yang fancy dan mahal-mahal kayak gini mah udahlah teman-teman udah expert kalau soal kayak ginian. Kita lanjut aja ke nomor 19. Berikut ini merupakan contoh dari sugesti dalam sebuah interaksi sosial. Sugesti teman-teman, kira-kira teman-teman harus tahu dulu dong, berarti sugesti ini apa sih sebenarnya? Sugesti itu kan ya biasanya muncul ketika seseorang dalam kondisi tidak netral, ya kan, atau sedang mempertimbangkan sesuatu yang akhirnya dia lebih ke ya lagi mempertimbangkan sesuatu, jadi dia mempertimbangkan kondisi-kondisi yang lain gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari pilihan A, mengikuti penampilan artis idola, itu lebih masuk imitasi ya teman-teman, kan kalau bukan sugesti ya. Kalau B, menganggap dirinya adalah orang lain dengan meniru gaya perilaku, kayaknya itu lebih mirip ke imitasi juga kan teman-teman. Tapi bisa dikategorikan identifikasi juga sih. Kalau yang C, membeli obat yang harganya lebih mahal karena lebih bagus, itu sugesti, ya kan ya, kan lebih mahal maka kita cenderung mikirnya lebih bagus, kita tersugesti oleh harga. Tapi kita coba cek yang lain. D, mengucapkan selamat kepada kesuksesan seseorang, ya ini masih empati teman-teman. Kalau yang E, membantu korban bencana karena sedih, itu empati, berarti cocok ya teman-teman yang C. Kadang kan kita suka tuh kayak beli produk yang mahal kayak HP Samsung, terus kayaknya HP Samsung tuh nggak gampang rusak, nah itu sugesti teman-teman. Atau misalkan HP Xiaomi yang Cina itu kayaknya lebih gampang rusak deh, itu juga sugesti. Nah, jadi tersugesti sama harga ya. Oke, mari kita lanjut ke soal terakhir. Oke, pola sosialisasi keluarga yang mengutamakan adanya ketaatan anak pada orang tua. Nah, ketaatan anak kepada orang tua ini hampir selalu ada di Indonesia. Jadi saya rasa teman-teman akan mudah menjawab soal ini. Tapi penjelasannya begini. Jawabannya itu sosialisasi represif teman-teman. Nah, jadi dalam lingkungan keluarga itu terdapat dua macam pola sosialisasi. Ada yang represif, yang mengutamakan adanya ketaatan anak sama orang tua. Ada yang partisipatori atau yang partisipatoris. Nah, kalau partisipatoris ini mengutamakan adanya partisipasi dari anak. Jadi kalau yang satu lebih ke partisipasi anak, ya jadi melibatkan anak, sedangkan kalau yang represif itu lebih ke ketaatan gitu. Jadi penekanannya di sana. Kalau yang lain ini tidak ada yang termasuk ya teman-teman. Oke. Kalau begitu kita sampai di sini saja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa jika teman-teman merasa video ini sudah membantu teman-teman dalam belajar, silahkan hit tombol like, share dan juga subscribe supaya bisa membantu kita semua. Semoga bertemu di lain waktu. Mitra siswa, dare to dream, grab the future.
Hello guys, I hope that you enjoy the video, and if you do enjoy it, please like, share, and subscribe to our channel. Mitra Siswa, Dare to Dream, Grab the Future.